Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Nur Agustiani dari kelas 11 TKJ 1 asal sekolah SMKN 1 Majalengka. Di video kali ini, aku akan membahas lebih dalam lagi mengenai router OS dan router board. Yang akan muncul di pembahasan materi ini yaitu ada router OS features, router OS name, router OS tipe, dan arsitektur router board. Langsung saja ke yang pertama, yaitu router OS. Nah, membahas lagi materi yang awal, yang kemarin, bahwasannya mikrotik itu dibagi menjadi dua bentuk ya teman-teman. Yang pertama ada bentuk software dan bentuk hardware. Nah, untuk yang router OS ini merupakan mikrotik yang berbentuk software. Jadi, router OS ini merupakan sebuah sistem operasi yang memiliki basis Unix atau Linux yang mampu membuat suatu komputer dapat berfungsi layaknya seperti router. Nah, untuk router OS ini dapat diinstal di PC. Kenapa diinstal di PC? Karena kita bisa mengcustom router OS itu, kayak contohnya mau berapa RAM gitu, atau prosesornya mau apa gitu. Selanjutnya, untuk router OS, bila ada masalah, misalnya kena petir, itu hanya yang diganti hanya port lengkapnya saja, tidak semuanya. Beda lagi dengan router board. Kalau router board itu harus diganti semuanya, gitu teman-teman. Lalu di sini juga ada jenis-jenis mikrotik router OS. Yang pertama ada mikrotik x86-bit Aneto, seperti ini gambarnya ya teman-teman. Lalu ada mikrotik x86 Dinara, seperti ini. Dan mikrotik x86 Okma, seperti ini. Lalu selanjutnya ada router board. Jika tadi kita membahas router OS yang software, sekarang kita ke router board yang merupakan mikrotik perangkat keras. Jadi router board itu merupakan sebuah perangkat keras yang didesain dan diproduksi oleh mikrotik serta menggunakan router OS sebagai sistem operasinya. Router board merupakan sebuah perangkat yang mempunyai komponen sama halnya seperti PC, tetapi mempunyai ukuran yang kecil seperti prosesor. Kayak gini ya contohnya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal milih nih, mau yang router OS atau router board. Kalau teman-teman mau yang lebih simpel, itu memakai router board, karena router board itu udah di setting defaultnya, jadi udah tersedia router OS di dalamnya gitu. Nah, kalau yang router OS itu diinstal sendiri gitu, diinstal di PC, lalu kita bisa mengcustom prosesornya atau RAM-nya. Nah, kalau router board itu tidak harus di setting gitu, teman-teman, sudah default gitu. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur yang ada pada mikrotik. Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwasannya mikrotik itu hanya sekedar router OS. Nah, ungkapan itu kurang tepat ya teman-teman, karena pada implementasinya fitur mikrotik itu ada banyak, diantaranya ada fitur support wireless network, di mana wirelessnya itu sudah tertanam pada mikrotik, dan wirelessnya juga ada yang diperuntukkan untuk outdoor dan untuk indoor. Nah, contoh dari wireless yang indoornya itu ada cap wireless. Nah, teman-teman bisa lihat di Google ya. Dan untuk yang contoh contoh outdoornya itu ada point to point dan point to multipoint. Selanjutnya ada support routing, baik static routing maupun dynamic routing. Yang ketiga yaitu ada firewall dan NAT. Firewall-nya itu sebagai proteksi agar mikrotik kita aman. Nah, untuk NAT-nya itu agar klien yang memiliki IP privat dapat mengakses IP public, begitupun sebaliknya. Kita bisa mengambil contoh untuk fitur firewall dan NAT. Yaitu bisa mengatasi serangan, bisa juga untuk memblokir website. Lalu selanjutnya ada point-to-point tunneling, dan untuk selanjutnya ada user management, dan yang terakhir ada tools. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pengkategorian nama. Untuk pengkategorian nama pada perangkat router board itu dibedakan menjadi 3 kategori, diantaranya ada symbol name,
ada word, dan exceptional naming. Oke, yang pertama ini ada symbol name. Untuk ini contohnya ya. Untuk RB ini merupakan singkatan dari router board, lalu digit pertama menunjukkan series router, yang ini ya berarti teman-teman, digit pertama itu yang ini. Lalu digit kedua menunjukkan jumlah port, lalu digit ketiga menunjukkan jumlah interface wireless. Nah, untuk yang kedua itu ada word. Ini merupakan nama-nama yang ada saat ini. Lalu yang terakhir ada exceptional naming. Biasanya penamaan ini digunakan untuk router yang memiliki port lebih dari 9. Contohnya RB600, RB1100, dan RB1200 dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pengkategorian tipe. Jadi pada belakang perangkat mikrotik itu terdapat kode-kode ya teman-teman. Nah, ini untuk informasi kode-kodenya, singkatan kode-kodenya. Yang pertama ada U. U merupakan tanda bahwasannya mikrotik itu memiliki port USB. P memiliki beberapa port Ethernet yang mendukung PoE out. I mendukung atau memiliki satu port PoE out. Dan A memiliki kapasitas memori yang lebih besar atau memiliki lisensi level yang tinggi. Lalu H memiliki kapasitas CPU yang lebih besar. G berarti gigabyte, dan L yaitu like edition, dan S memiliki SFP port. Lalu E memiliki ekstensi interface start card. Lalu X, N menandakan banyaknya jumlah core CPU, di mana N menunjukkan jumlahnya. Lalu yang terakhir ada R memiliki mini OCL or mini PCLS slot. Lalu yang terakhir ada arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Lalu software atau OS untuk setiap arsitekturnya itu berbeda. Dan jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik yang lebih lengkap, bisa mengunjungi link di bawah link ini ya. Nanti akan dicantumkan di deskripsi video. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalah kataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say it all together, say